Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadihi burhanuhu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu ta'ala majduhu wa 'azama sya'nuhu khalaqa khalqa li hikmah wa ta'a 'alaiha ilmah wa basata lahum min faidil minnah ma jarrat bihi fi akdarihil kismah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluhi kain, ya man huwa fi fili hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Al-hadith al-khamis wal-ishrun, at-tanafusu fil khairi wa fadlu dhikri. An Abi Dzarr radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqatan wa kulli tahmidatin sadaqatan wa kulli tahlilatin sadaqatan wa amrin bil ma'ruf sadaqatan wa nahyin an munkarin sadaqatan wa fi bud'i ahadikum sadaqatan. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatah wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana alaihi wijrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang sama-sama kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Amin Wanji Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Yang saya muliakan seluruh pengurus Yayasan Masjid Al-Muttaqin dan hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai ke hadis yang ke-25. Temanya adalah at-tanafus fil khairi wa fadlu dzikri. At-tanafusu, berlomba-lomba di dalam kebaikan, ya. Fastabiqul khairat dalam bahasanya. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi diperintahkan kita dalam urusan kebaikan berlomba-lomba, at-tanafus wa fadlu dzikr, dan juga temanya yang
keutamaan zikir. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Berbicara at-tanafus fil khair, berlomba-lomba di dalam kebaikan, saya teringat dulu ada satu tokoh ulama inspirasi, ya, inspirator. Beliau ini diberikan julukan Syekhul Islam, orang Rusia. Bisa bayangkan ya, tinggalnya di Rusia tapi jadi ulama besar, luar biasa. Bernama Musa Jarullah. Tahun lahirnya tidak diketahui, dengan kesepakatan tahun berapa masih banyak perbedaan pendapat. Tapi wafat pada tahun 1949 Masehi. Wafatnya di Mesir, di Kairo, tapi beliau orang Rusia. Bernama Musa Jarullah. Nah, beliau ini cocok dengan tema ini, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena beliau sekalipun berada di tempat yang notabene bukan negara Islam, ya, Rusia. Di masa itu runtuh tuh kerajaan Rusia di masa beliau itu. Nanti masuk wilayah Uni Soviet. Berada di lingkungan atau wilayah negara yang bukan negara Islam, bahkan pemahaman komunis di situ. Tapi bisa terlahir satu sosok ulama yang luar biasa. Bukan ulama yang levelnya biasa-biasanya. Beliau ini salah satu tokoh filosof, tokoh teologi, pemikir, jurnalis, politikus, pakar bahasa, ahli qiraah, ahli tafsir, paham hadis, perbandingan madhab, ya, sampai beberapa madhab, lebih dari 4 madhab dikuasai. Ini inspirasi sekali. Bernama Musa Jarullah. Jarullah artinya tetangganya Allah, karena pernah bermukim di kota Makkah Al-Mukarramah kurang lebih 3 tahun. Ya, maksudnya tetangga Allah itu masjidnya, Masjid Haram, Ka'bahnya, kan Baitullah, penghormatan. Beliau bisa beberapa bahasa yang luar biasa. Bahasa Arab bisa, bahasa Inggris juga bisa, bahasanya bahasa Rusia bisa, bahasa Tatar bisa, Sangsakerta bisa, Persia juga bisa, Turki juga bisa, banyak bahasa, dan semuanya lancar berbahasanya itu. Nah, beliau ini punya semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, itu luar biasa. Kalau ingin belajar satu bidang ilmu, itu harus beliau terjun langsung ke tempatnya. Misalnya beliau ingin mempelajari tentang kitab suci Hindu, beliau berangkat ke India. Sebelum belajar agama Hindu, buat kajian kitab sucinya, beliau pelajari dulu bahasanya. Bahasanya sudah dikuasai, baru mulai belajar isi kitab sucinya. Pergi ke Turki begitu juga, mau belajar referensi buku-buku berbahasa Turki, belajar dulu bahasa Turki. Seterusnya, kurang lebih 8 sampai 9 bahasa dikuasai. Luar biasa.
Kalau ngajar pakai setelan pakaian-pakaian Eropa, ya, ngajar pakai jam-jam yang biasa dibawa, ya, kemudian jas, tapi dalam kepalanya itu ilmu luar biasa. Musa Jarullah. Dan beliau ini punya semangat at-tanafus fil khair, berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak pernah menghalangi apapun, keadaan sulit apapun, tetap beliau punya moto selalu terus belajar. Masuk penjara beberapa kali, Inggris mengintai beliau, karena beliau juga selain ulama, beliau juga seorang, bahasanya apa ya, rijalud daulah. Rijalud daulah ini artinya pembaharu, visioner, seorang reformer, ingin mempersatukan negara-negara Islam untuk bisa berdiri satu negara, satu kekuatan Islam untuk menandingi Inggris, yang dianggap Inggris waktu itu sebagai negara yang terkenal adikuasa, yang banyak menguasai wilayah-wilayah Islam dengan sekutu-sekutunya. Nah, dari situlah beliau masuk penjara. Beliau balik ke Rusia juga dimasukkan penjara juga. Tapi dalam kondisi seperti itu tidak menghalangi beliau untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Dimasukkan ke dalam penjara, justru di waktu beliau di dalam penjara, beliau mengarang kitab. Dan kitab-kitabnya itu kitab yang levelnya tinggi. Ada beberapa kitab berbahasa Arab yang ditulis oleh beliau, Al-Wathiqah, ya, tentang studi kritis di situ. Bahkan menulis kitab Tarikh Al-Quran wal Masahif, sejarah Al-Quran dan Mushaf. Itu beliau tulis kitabnya berbahasa Arab. Ada kitab beliau yang luar biasa juga, berjudul Thayyibah, membahas qiraah asyar. Cara membaca Al-Quran ada 7 yang terkenal. Al-qiraatu sab'ah. Beliau bahasnya al-qiraatu al-ashrah, 10 qiraah, mensyarahi kitab ulama Ibnu Al-Jazari. Kitab lainnya yang beliau tulis, Ayyamu Hayatin Nabil Karim, membahas biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang tidak habis dipikir ketika membaca kitab-kitabnya, nah beliau ini orang Rusia, tinggal di wilayah komunis, kehidupan tidak segampang kita, mau ibadah saja susah. Kok bisa beliau jadi sosok seorang ulama besar, menguasai 8-9 bahasa, hafal Al-Quran, paham tafsir, paham qiraah, paham sejarah Nabi. Karena tadi berlomba-lomba dalam kebaikan, kita ini kan kurang sungguh-sungguh, ya, makanya jadi mereka kayak kita begini. Kalau membaca biografi mereka, kita jadi berkaca, oh seperti itu. Nah, Musa Jarullah ini, beliau belajar di beberapa wilayah, di antaranya belajar di ayahnya seorang ulama. Dan hebatnya, walaupun penampilan modern, beliau itu seorang mursyid tarekat. Mursyid tarekat di Dagestan, ya, tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah.
Yang berbeda dengan beliau, yang lain bertarekat pakaian sufi, ya. Beliau dengan jas, dengan jas, ya. Seakan-akan beliau ingin menunjukkan bahwa memang pakaian dalam agama itu penting. Ya, ada ungkapan mengatakan man tagayyara zayyuhu tagayyara dinuhu. Man tagayyara zayyuhu tagayyara dinuhu. Orang yang penampilannya berubah, agamanya juga ikut berubah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika penampilan kita dengan pakaian-pakaian yang brandnya itu adalah pakaian muslim, tentu kita akan malu pergi di tempat-tempat yang tidak baik. Secara tidak langsung pakaian ini menghalangi kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Masa pakai kopiah, baju muslim, sarung, pergi ke pub, dia sendiri akan malu. Berarti pakaian ini punya peran luar biasa. Begitu juga orang yang pakaiannya, mohon maaf, celananya sobek-sobek, ya, sehingga auratnya kelihatan. Tiba waktu sholat, pengen sholat sebenarnya, tapi aduh pakaian kayak begini malu. Berarti pakaian menghalangi dia untuk taat, dan pakaian juga membantu dia untuk taat. Jadi pakaian dalam pandangan agama Islam sesuatu yang penting perannya. Kalau tidak penting, lantas kenapa ada hukum al-libas yang dibahas oleh para ulama panjang lebar di dalam kitab-kitab mereka? Hukum pakaian itu ada pembahasan khusus. Kenapa dibahas pakaian? Karena sesuatu yang urgen, sesuatu yang penting. Tapi Musa Jarullah ini ingin mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kenapa beliau seorang mursyid pakaiannya pakaian modern? Beliau mengajarkan satu ilmu yang berbeda, bahwa sesungguhnya penilaian Allah secara substansi itu bukan di kostum, tapi di hati, perilaku, amalnya. Sesuai dengan hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tidak melihat fisik kalian, rupa kalian, kostum kalian, tapi yang Allah lihat adalah isi hati kalian, niat kalian, amal kalian, ya. Tapi bukan berarti pakaian tidak penting, penting ya pakaian. Cuma ada ilmu yang lain yang membahas sesuatu yang lebih substansi. Kalau kamu penampilannya bagus, maka kamu juga harus menata hatimu sebagus penampilanmu. Abu Hasan Sazili, seorang sufi kabir, tarekatnya sampai sekarang berkembang, At-Tariqah As-Saziliyah. Kalau memakai pakaian itu kalau dihitung dengan rupiah bisa ratusan juta. Pakaian mewah di zaman itu digunakan. Dan beliau kaya raya. Ketika beliau gunakan pakaian yang mewah, maka sekelompok ulama mengkritik, bukankah kalian ini sufi yang mengajarkan hidup sederhana, zuhud, tapi kok penampilannya mewah? Sedangkan sufi-sufi yang lain pakaiannya sederhana, bahkan ada pakaiannya, mohon maaf, kumuh, karena sudah tidak peduli lagi dengan penampilan. Tapi antum sufi yang berbeda, pakaiannya paling mewah. Apa kata beliau? Pakaian saya ini, saya sengaja memakai pakaian mewah agar menunjukkan kepada manusia bahwa saya mengajar agama ini tidak meminta apapun kepada kalian. Sudah kaya, pakaiannya saja mewah. Tapi pakaian kalian, para sufi yang pakaiannya kumuh, itu secara tidak langsung mengatakan kepada manusia, saya orang susah, bantu saya.
Nabi mengatakan al-yadu ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Artinya yang memberi lebih baik dari yang menerima. Nah itu, jadi hukum kostum pembahasannya khusus karena penting. Nah, Musa Jarullah mengajarkan apa? Bahwa menata hati, memperbaiki hati, dan kostum yang digunakan apapun itu atributnya, selama kamu orang yang baik, hati kamu bersih, maka Allah Ta'ala akan menilai hatimu, bukan hanya kostummu. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, secara geografis tinggal di tempat yang kostum mereka seperti itu. Makanya butuh namanya antropologi sosial, sehingga dakwah itu bisa tersampaikan dengan siasat. Imam Ghazali itu menyatakan dalam kitabnya, orang yang rumahnya ada perabotan itu hukumnya tidak baik. Perabotan. Kenapa demikian? Apakah dilarang? Maka kita butuh antropologi sosial. Di zaman Imam Ghazali, di zaman itu kebanyakan orang miskin, orang susah, sehingga rumah mereka itu tanpa perabotan. Imam Ghazali ingin menyampaikan satu pendapat yang sesuai dengan zamannya, dengan kondisi sosialnya, bukan melarang itu. Justru zaman sekarang kebalik, kalau kita rumahnya gak ada perabotan justru aneh. Masuk kursi tidak ada, meja makan tidak ada, karpet tidak ada. Itu yang dibutuhkan namanya antropologi sosial. Jadi nilai zuhud itu bukan di benda, bukan di harta. Orang kaya tapi hatinya tidak cinta kepada sesuatu yang dia miliki berupa materi, tidak melalaikan dia dengan harta tersebut, bahkan dia senang berbagi, maka dia orang zuhud. Orang miskin, orang susah, tidak punya apa-apa, tapi setiap hari menghayalnya pengen kaya, lupa kepada akhirat, maka dia bukan orang yang zuhud. Jadi nilai zuhud itu bukan di harta, nilai zuhud itu di hati, ya. Mencintai sesuatu yang membuat dia lupa akan kewajibannya, dia lupa kepada kehidupan akhiratnya. Nah inilah yang disebut dengan hubbud dunya. Dalam bahasa Malik bin Dinar, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal dari segala kesalahan. Nah itu Musa Jarullah. Beliau belajar di Rusia kepada ayahnya, kemudian beliau belajar juga ke Azhar di Mesir. Bahkan belajar sampai ke India, sampai ke Cina, kemudian Makkah, Madinah, Turki. Ini beliau keliling belajar nih. Puluhan tahun waktu habis. Bahkan saking hebatnya beliau itu punya Al-Quran tulisan tangan sendiri. Al-Qurannya tulisan tangan sendiri. Kil mengatakan beliau nulisnya dari hafalan. Al-Qur'annya sampai sekarang masih ada, diwariskan kepada anaknya terus sampai ke cucunya. Nah tulisan Al-Qur'annya itu disamakan dengan Al-Qur'an yang cetakan itu, yang sudah ditashih, sudah dikoreksi, sama, nggak ada yang salah. Padahal beliau tulisan tangan. Berguru juga kepada Syekh Bakhit Al-Muti', salah satu mufti di Mesir, yang mengarang kitab tentang fotografi, Al-Jawabu Syafi fi Ibahati Taswir Fotografi. Nah Syekh Musa Jarullah belajar kepada beliau, dan beliau ini ahli sunnah wal jamaah, ya, beliau mazhabnya Hanafi, akidahnya Maturidiyah, ahli teolog juga, ahli ilmu kalam. Yang zaman beliau ada muncul di Turki salah satu ulama ahli kalam bernama Syekh Mustafa Sobri, pengarang kitab Mauqiful Aqli wal Ilmi wal Alam. Nah itu
zamannya tidak jauh, satu zaman. Nah, ini sekilas tentang sosok Musa Jarullah ya. Musa Jarullah.